banyak dalil menunjukkan meski baik, meski berakhlak mulia, tapi tidak bertauhid, maka masuk neraka. Siapa di antaranya? Saya sebutkan nama-nama yang Nabi sebutkan. Di antaranya misalnya Abu Talib. Ini orang baik tapi masuk neraka. Di antaranya Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an. Di antaranya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini juga masuk neraka. Di antaranya adalah Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Ini masing-masing ada dalilnya. Saya contohkan pertama Abu Talib. Ya, Abu Talib. Abu Talib, siapa yang ragu akan kebaikannya? Orang yang sangat baik, rela mati membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai dia rela mati membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak masuk Islam karena berpegang teguh pada tradisi. Dalam syair ini dia berkata, laqad alimta bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata dia, aku sudah tahu agamanya Muhammad, agamanya ponakanku ini adalah agama terbaik di antara agama-agama yang ada. Saya sudah tahu banyak agama, yang terbaik agama ponakanku. Kalau bukan karena cercaan dan takut dihina, tentu kau akan dapati aku telah masuk Islam. Tapi dia tidak masuk Islam. Ketika dia akan meninggal dunia, Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi kula ilaha illallah kalimatan uhajjulaka bi andallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kata yang akan bela engkau di sisi Allah nanti. Yang seandainya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, mungkin dia lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Dia lebih afdal daripada Muhajirin Ansar. Tetapi dia tidak mau mengucapkan. Aba ayyakul la ilaha illallah. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi musyrik. Rasulullah ingin mohon ampunan bagi dia, Allah tegur, maka nalin nabi walladzina amanu astaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun karib kerabat. Nabi sampai sedih. Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Makanya Nabi mengatakan, inna ahwanan nasi adzaban, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Sungguhnya orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bin na'lin minan nar yaghli bihima dimaguhu. Dan dia menggunakan dua sendal dari api, otaknya mendidih. Abu Talib, siapa yang kurang baik dari Abu Talib? Akhlaknya sangat super mulia. Jasanya paling besar daripada kita semua terhadap Islam. Jasanya paling besar. Kita ini apa dibandingkan Abu Talib? Tapi apakah akhlak yang mulia kemudian membuat dia masuk surga? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak masuk Islam. Selesai. Abdullah bin Juda'an dalam Sahih Muslim, Aisyah pernah bertanya, Rasulullah, Abdullah bin Juda'an, kana yasirur rahim, kana yakri dhaif, kana yutimu ta'am. Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Juda'an? Abdullah bin Juda'an adalah seorang yang sangat dermawan. Sampai Rasulullah SAW ketika di zaman jahiliyah, Rasulullah SAW pernah diundang makan. Dia sering undang makan orang. Maka Aisyah tahu tentang kisah tokoh yang masyhur ini. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Juda'an? Dia dulu memberi makan kepada fakir miskin, yang mau silaturahmi. Dia dulu menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah perbuatan-perbuatan tersebut bermanfaat bagi di neraka di akhirat kelak? Dia sudah meninggal. Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Kenapa? Dia tidak pernah sekalipun mengatakan, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Dia tidak pernah mengakui tentang hari kiamat. Tidak pernah mengakui tentang Islam. Percuma. Baiknya kayak apapun, tidak bermanfaat. Nah, kalau menurut versi orang liberal, harusnya Abdullah bin Juda'an di surga paling tinggi. Abu Talib di surga paling tinggi harusnya. Karena akhlaknya sangat mulia. Kemudian juga Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, kalau kita baca tarikhnya, sejarahnya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ini orang sangat dermawan. Bahkan dia sering bagi-bagi makanan kepada jemaah haji. Banyak dia sembelih tiap tahun buku jemaah haji. Ya. Dan dia bahkan mengkeramatkan sebagian kambing-kambing dan onta-onta karena ingin berbuat baik kepada kambing-kambing dan onta-onta. Yaitu kalau onta melahirkan anak betina berapa kali tidak boleh ditunggangi lagi, tidak boleh disembelih, tidak boleh. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu fin nar li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam karena dia pertama kali membawa khurafat-khurafat, membawa kesyirikan ke negeri Arab. Ya, dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing. Lihat.
dia dalam kondisi syirik. Akhlaknya mulia, tapi di neraka jahanam. Hatim Atha'i, dia punya anak sahabat namanya Adi bin Hatim. Hatim Atha'i yudrabu bihil mathal fil karam. Dia adalah orang yang dijadikan selalu keteladanan dalam kebaikan, kedermawanan. Sangat baik, sangat menjamu tamu luar biasa. Maka anaknya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika masuk Islam dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ayahku? Ayahku dulu begini, sangat baik begini." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu waktu dia berbuat baik di zaman jahiliyah, dia cuma ingin dipuji dan dia dapatkan ketenaran tersebut. Para ulama mengatakan itu dia ingin riya dan dia dapat. Itu tidak bermanfaat baginya di hari kiamat kelak ya. Jadi memang benar di antara tujuan agama adalah akhlak yang mulia, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah bagaimana hubungan Anda yang sungguhnya Anda dengan Tuhan. Tuhan yang ciptakan Anda, maka Anda tidak boleh menyembah kepada sesama makhluk. Ya. Nah, agama-agama selain Islam mengajarkan kepada kesyirikan. Lantas bagaimana kemudian kita mengatakan semua agama benar dan semua agama masuk surga? Ini tidak boleh. Oleh karenanya hati-hati seorang kita bisa berbuat baik kepada sesama penganut agama yang lain, kita bisa toleransi, tapi tidak perlu kita membenarkan agama mereka, tidak harus. Nabi SAW bisa bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah, ya, tanpa harus menyatakan agama kalian benar juga. Tidak harus. Kita juga bertentangan dengan orang kafir di kampung kita berteman dengan teman-teman kita, orang kafir di kelas dulu, belajar bareng-bareng, tanpa harus saya mengatakan karena agama juga benar. Tidak. Tidak harus. Beda antara akidah dengan bermuamalah. Ya. Beda antara akidah dengan bermuamalah. Maka hati-hati kalau ada yang mengatakan semua agama sama ya. Hati-hati itu perkataan bisa maknanya buruk. Kalau maksudnya semua agama sama, maksudnya setiap agama ada menyuruh kepada akhlak mulia, ya mungkin kita bilang itu tidak jadi masalah ya. Setiap agama pasti ada nilai-nilai yang baik ya. Tapi kalau maksudnya setiap agama benar, setiap agama surga ya. Sama-sama menyembah Tuhan yang sama-sama dan seterusnya, ini hati-hati. Setiap kalimat kita yang mengkonsekuensikan bahwasanya agama selain Islam juga mau surga, agama selain Islam juga benar, itu adalah pembatal keislaman. Seorang waspada ya, kita bisa membina toleransi tanpa harus membenarkan agama orang lain ya. Sebagaimana mereka juga tidak membenarkan agama kita ya. Ya, jadi jangan konyol, jangan kita membenarkan agama mereka, sama mereka tidak membenarkan agama kita. Jadi tidak perlu. Kita bisa hidup tentram, bisa hidup tanpa harus membenarkan agama yang lain. Masing-masing menjalankan apa yang dia yakini.